Dan siapa saja yang bisa dilibatkan? Oke, habis waktu ya, Bu. Iya, iya. Terima kasih ya, Una. Iya, Bu. Kita Terima jalan kasih lagi sama-sama, sekarang ya. Bu, sudah mendengar. Oke. Ya, terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan curhatan saya. Sama, terima kasih juga sudah bercerita. Oke, makasih. Kelompok 2, person yang kedua. Nah, ini kebetulan ya teman-teman, ini saya sampaikan sudah saya rekam tapi ternyata rekaman saya out juga. Ini baru saya nyalakan lagi. Makanya kalau ada teman yang kan aman gitu loh maksud saya kemarin ya. Ini tadi kepotong gitu deh. Enggak apa-apa. Yang penting tak pasti tadi sudah rekam. Oke. Oke, monggo pengamat untuk kelompok 2, person kedua kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mohon maaf dulu tadi. Mohon maaf ada sedikit keributan tadi Pak di sesi coachingnya. Bu Ulan, saya mohon maaf Ulan ya. Tidak apa-apa. Anak saya ikut di sini Bu. Tidak bisa. Siapa dia anak-anak tuh kok? Itulah Bunda ngomong sebentar ya, sebentar ya. Baik, dari hasil pengamatan saya berdasarkan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ulan kepada coaching kita Dek Tina kan murid SMP tadi kan Dek Tina. Coaching yang dilakukan itu sudah memenuhi langkah-langkah di dalam Tirta. Nah, berkaitan dengan tujuan, coach juga sudah bisa menyampaikan tujuannya ke coach apa yang diinginkannya dari sesi coachingnya pada hari ini. Kemudian untuk identifikasi masalahnya juga sudah diuraikan oleh coachingnya. Semua itu bisa diuraikannya dengan santai, dengan nyaman. Itu atas dorongan pertanyaan-pertanyaan dari coachnya dan coachnya juga bisa menghadirkan dirinya sepenuhnya gitu atas sesi coaching ini. Kemudian untuk rencana aksinya, dari identifikasi yang sudah dilakukan oleh coachnya tadi, akhirnya si coach menemukan solusi dari permasalahannya dengan berdasarkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, dari rencana aksinya, kemudian juga ada komitmen di situ untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahannya. Demikian hasil pengamatan saya pada sesi coaching ini. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2, person yang kedua. Luar biasa. Enggak apa-apa. Jangan sampai Ananda dimarahin, enggak apa-apa. Santai aja. Variasi, enggak apa-apa. Oke, kelompok 1, 2 standby. Lanjut kelompok 3, personal yang kedua. Kami persilakan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mencoba melakukan coaching untuk kasus ketiga. Dengan coach saya sendiri, kemudian sebagai coach adalah Pak Hadi Wiratno, dan sebagai pengamat adalah Ibu Tuti Sriwidyastuti. Pada kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi ilustrasi cerita dari kasus ini, suatu hari Pak Hadi seorang guru di SDN 33 Natai Bunyau nampak resah. Ada beban pikiran yang tersimpan di benaknya, dan beliau ingin berbagi permasalahannya kepada salah seorang rekan kerjanya. Pak Hadi memutuskan untuk menceritakan permasalahannya kepada seorang rekannya yang bernama Bu Nurul.
Di sela-sela aktivitas mengajarnya, Pak Hadi menemui Bu Nurul dan menceritakan permasalahannya. Berikut percakapan antara Pak Hadi dan Bu Nurul. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak Hadi. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Pak Hadi agak murung. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf, Bu. Murung sih enggak. Agak pening, iya. Tapi mohon maaf, saya jadinya mengganggu waktu Ibu ini. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ya, enggak usah pening-pening lah, Pak. Santai aja hidup itu, Pak. Ya, Bu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau masalah-masalah ini, Bu, ya. Begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Bu Nurul bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kebetulan saya juga sedang tidak terlalu sibuk. Anak-anak sudah mengerjakan tugas juga. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Sebenarnya saya hanya ingin ini ya, mendapatkan solusi aja sih. Biar plong di hati gitu dengan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Oh, begitu. Jadi ceritanya Pak Hadi ini lagi punya masalah benar ya? Sampai pusing tadi ya, Pak ya? Bisa Bapak ceritakan, Pak? Kira-kira apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa membantu sedikit mengurangi pening-pening di kepala Bapak tadi. Oke, Bu. Silakan, Pak. Santai aja, Bu ya. Jadi Ya, begini, silakan. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, yang supervisi beberapa hari yang lalu itu ya, Pak ya? Iya, saya ingat, Pak. Bagaimana bisa, Pak? Terus apa yang membuat Pak Hadi kok dapat teguran dari pengawas? Kayaknya Pak Hadi cukup maksimal melakukan supervisi waktu itu. Kalau menurut saya sih nggak begitu besar sebenarnya masalahnya ya. Tidak serius gitu sebenarnya sih. Nggak serius? Nggak serius bagaimana, Pak? Itu tuh pengawas mengkritik tentang proses mengajar AY gitu. Saya. Oh gitu. Proses mengajarnya bagaimana, Pak? Apa Bapak nggak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana gitu sampai Bapak bisa dikritik? Kalau boleh tahu, Pak? Beliau itu seperti keberatan, Bu, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks gitu. Nggak tahu kenapa. Gitu. Terus bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas yang seperti itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya tersinggung. Oh, jadi masalahnya gitu, Pak. Kalau gitu, saya mau tanya dulu sama Pak Adi. Selama ini, apa yang sudah Pak Adi lakukan di dalam proses belajar mengajar Pak Adi? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak murid untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Pokoknya mereka harus happy gitulah, Bu. Begitu. Terus kenapa kok Pak Adi tidak menggunakan buku teks, Pak? Menurut saya, sumber belajar itu yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga merasa termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Jadi ya pas waktu itu ya saya nggak menggunakan buku teks begitu, Bu. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasil saat Pak Hadi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Kan kita sama-sama tahu nih, Pak, karakter siswa kan berbeda-beda. Gaya belajarnya juga berbeda-beda. Apa mampu hanya dengan menggunakan sumber-sumber itu
mampu mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan. Betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ya sampai ke sana? Selama ini ada beberapa siswa saya yang hasilnya kurang maksimal juga sih. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Boleh-boleh saja sih menggunakan referensi sumber yang lain, tapi jangan sampai tidak menggunakan buku teks sama sekali. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Pak, supaya Pak Adi tetap menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak. Oh iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, setelah Pak Adi bercerita, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Pak Adi? Apa peningnya sudah agak berkurang atau makin bertambah Pak Adi? Terus terang, Bu ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sih. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak sedikit terbengkalai gitu. Gimana pun atasan, Bu, ya gimana ya gitu. Lalu apa yang membuat Pak Hadi kok merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa tidak nyaman, resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Pak. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari itu, Bu. Tapi kalau saya menyimpulkan ya Pak Hadi, yang membuat Pak Hadi merasa tidak nyaman tuh saat supervisi itu. Karena Pak Hadi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Hadi memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu pengawas menyampaikannya kepada kepala sekolah. Oh, ya. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya nanti ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak Hadi lebih baik refleksi dulu lah dan mempersiapkan diri. Nanti jadi sewaktu-waktu kalau ditegur oleh kepala sekolah, Pak Hadi harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan saya rasa beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif juga sehingga akan menambah semangat Pak Hadi dalam mengajar. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, amin lah Pak. Dari apa yang sudah Pak disampaikan, kira-kira apa rencana Pak Hadi ke depannya? Ya, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu. Selain itu, apa yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas, Bu. Dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya ya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik lah gitu. Kemudian dengan proses belajar mengajar Pak Hadi selanjutnya, apa yang direncanakan oleh Pak Hadi? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya terapkan juga, karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan enjoy dengan cara tersebut, Bu. Betul Pak Hadi. Langkah yang Pak Hadi ambil menurut saya sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Pak Hadi itu. Alhamdulillah, sekarang saya merasa nyaman lah. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan pengawas atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah nanti. Berabe urusannya. Syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Kemudian apa yang Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks sebagai sumber media belajar yang utama. Kira-kira ada nggak dukungan yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru dalam komunikasi KKG, komunitas praktisi, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga permasalahan Bapak dapat terselesaikan dan Pak Hadi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi.
Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega lah. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang profesional, memberikan keteladanan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak. Saya juga senang bisa membantu Bapak. Maaf Ibu ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka ingin mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu Bu ya. Oh iya, Pak. Monggo, silakan Pak. Nggih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nuhun Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak. Demikianlah coaching antara saya dengan Pak Hadi. Bagus. Bagus. Ya, Bagus. tepat waktunya tepat. Pengamat, kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih Pak untuk coaching yang dilakukan Pak Ebu Nurul dan Pak Hadi. Sangat bagus sekali, luar biasa. Dari intonasi, dari mimik wajah, itu sudah meyakinkan sekali kalau benar-benar menjalankan coaching. Walaupun kita masih praktek belum sebenarnya. Dalam langkah-langkah model Tirta sudah alhamdulillah sudah tercakup semua secara baik, di mana coach sudah baik menyampaikan pembuka, coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Lalu untuk identifikasi di mana pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar. Nah, potensi dan alternatif solusi sudah tergali, di mana coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Maksudnya coach-nya sudah aktif, sangat aktif malahan untuk menggali pertanyaan, tanggapan, dan umpan balik. Lalu untuk rencana aksinya, coach itu sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Nah, coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban, sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Jadi tidak bercabang-cabang, tidak mengarah ke mana-mana, hanya satu tujuan. Lalu untuk tanggung jawab, di mana coach itu sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Tadi sudah ada pertanyaan untuk membangun komitmen, lalu coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Saya rasa itu dari observasi saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Plus untuk kelompok 3. Bagus. Oke. Sip. Perkembangan bagus. Kelompok 2 dan 3 standby dulu. Kita menuju kelompok 1 untuk person yang ketiga. Monggo, kami persilahkan. Siap. Saya ya Pak Adi ya. Siap nih kok. Oke. Saya coba hidupkan kameranya dulu. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan sinyal ya. Oke, dah bisa kita mulai ya Pak Adi ya. Siap. Bu Sri sudah siap? Siap. Oke. Pak Niko. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, saya dari kelompok pertama yang saat ini mengambil waktu dan akan membahas kasus 2. Saya berperan sebagai coach, dalam hal ini sebagai guru, kemudian coachingnya Pak Adi, dalam peran ini sebagai murid, kemudian pengamat diambil alih oleh Bu Sri ya. Baik, saya akan membacakan kasus ini, saya mengambil kasus 2. Jadi kasusnya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Dalam hal ini Pak Adi. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut.
Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, ini akan kita bedah dalam coaching hari ini, coaching dengan model Tirta. Dan sekarang kita akan memulai kegiatan coaching ini. Silakan, Pak Adi. Ya, selamat siang Pak Niko. Selamat siang juga, Adi. Ada yang bisa Bapak bantu? Oh ya Pak, mohon maaf sebelumnya saya jadi mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa, Adi. Bapak tidak merasa diganggu kok. Kebetulan Bapak sekarang juga tidak terlalu sibuk. Baik Pak, terima kasih. Begini Pak, saya ingin curhat atau ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yaitu tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak bersedia membantu saya? Oh, dengan senang hati, Adi. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau mungkin pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi, Pak. Baik, Adi. Sekarang Adi coba silakan duduk dulu. Tenangkan diri Adi. Nah, sekarang coba Adi ceritakan. Apa sih yang Adi rasakan sekarang? Begini, Pak. Saya merasa kurang nyaman mengikuti pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh, begitu. Lalu, apa yang membuat Adi merasa tidak nyaman mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Begini, Pak. Saya merasa guru bahasa Inggris sering menyindir saya saat saya dalam pelajaran yang mungkin sedang berlangsung. Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikannya pun tidak adil, Pak, untuk saya, karena mungkin saya tidak ikut les privat, sedangkan teman-teman saya yang mengikuti les privat bahasa Inggris mendapat nilai yang bagus, Pak. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini merasa kurang nyaman, Pak, di kelas, bahkan saya malu dengan teman-teman saya semuanya, Pak. Ya. Jadi begitu ya. Kira-kira Bapak boleh tahu enggak, apa sih yang membuat Adi tidak ikut les privat? Begini, Pak. Saya kurang rasanya kurang percaya diri ikut les tersebut, Pak. Karena saya tidak ada kamus bahasa Inggris, sedangkan teman-teman saya semuanya mempunyai kamus bahasa Inggris dan mungkin mereka mempunyai semuanya mungkin lebih lengkap dari saya, Pak. Baik, Adi. Bapak sudah mendengarkan apa yang Adi sampaikan. Sekarang, apa sih rencana Adi selanjutnya? Mungkin saya akan berencana memberitahukan masalah ini kepada orang tua saya di rumah agar mereka mau membelikan kamus bahasa Inggris untuk saya, Pak. Ya. Lalu, ada hal lain yang Adi akan melakukan? Dan mungkin saya juga akan berencana bertemu dengan guru bahasa Inggris dan juga akan berencana menyampaikan kepada beliau bahwa saya akan mengikuti les privat setelah membeli kamus bahasa Inggris. Atau untuk sementara waktu saya akan meminjam kamus bahasa Inggris yang ada di perpustakaan sekolah kita, Pak. Nah, ini yang Bapak suka dari kamu, Adi. Nanti setelah kamu pulang ke rumah, sampaikan ke orang tuamu baik-baik ya. Jadi berikan pengertian kepada orang tuamu bahwa Adi mau mengikuti les privat. Dan untuk sementara waktu yang Adi sudah rencanakan tadi untuk meminjam kamus di perpustakaan, Bapak rasa itu merupakan ide yang sangat baik, Adi. Jadi
Mungkin nanti setelah selesai pembelajaran ini nanti kamu juga boleh langsung ke perpustakaan. Dan sebelumnya juga jangan lupa minta izin dulu sama petugas perpustakaannya sebelum kamu meminjam buku atau kamus tersebut. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Adi. Oh iya, tadi Bapak juga ada dengar loh, kamu ada masalah dengan nilai bahasa Inggris juga. Kira-kira apa upaya kamu untuk mengatasi masalah nilai kamu yang masih kurang tadi? Iya Pak, itulah Pak nilai bahasa Inggris saya ternyata tidak bagus Pak. Maka saya juga punya masalah dengan nilai bahasa saya. Saya mungkin akan berencana menjumpai ibu guru mapel atau mata pelajaran bahasa Inggris supaya nantinya saya dapat mengikuti les privat dan belajar lebih giat lagi secara mandiri dan agar nilai bahasa Inggris saya dapat menjadi meningkat Pak, atau mungkin lebih tepatnya mungkin nilai bahasa Inggris saya bisa tinggi Pak. Kira-kira begitu Pak. Oke Adi, itu menurut Bapak langkah yang sangat baik dan tepat Adi. Jadi Bapak rasa Bapak juga setuju dengan idemu itu. Terima kasih ya Pak. Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Mungkin sekarang saya merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan mungkin percaya diri saya serta semangat saya untuk belajar sekolah semakin meningkat Pak. Ya, syukurlah Adi, kamu sekarang juga sudah merasa lebih tenang ya, dan rasa percaya dirimu juga sudah terlihat sudah mulai muncul Adi. Lalu dari yang sudah Adi rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Adi lakukan untuk menjalankan rencana yang Adi sudah rencanakan tadi? Menurut saya Pak, setelah pulang sekolah ini, saya akan mencoba segera membicarakan niat saya ini untuk mengikuti les privat bahasa Inggris kepada kedua orang tua saya, dan mudah-mudahan mereka setuju dan memohon kepada mereka untuk bisa membeli kamus bahasa Inggris untuk saya, supaya saya bisa belajar lebih giat lagi agar nilai bahasa Inggris saya bisa meningkat lagi. Begitu Pak. Bagus Adi, kamu tetap menjadi anak yang semangat ya. Bapak percaya kamu anak yang hebat, kamu bisa mengatasi masalah kamu sendiri. Nanti untuk tindak lanjutnya, kalau memang Adi sudah mengikuti les privat, jangan lupa sampaikan ke Bapak juga ya. Bapak yakin Adi nantinya akan menjadi anak yang hebat, orang-orang yang akan membantu menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini yang diharapkan oleh para pendahulu kita. Ya, terima kasih ya Pak atas masukannya atau diskusi kita hari ini. Selamat siang, mungkin saya pamit dulu karena saya mungkin sebentar lagi masuk ke kelas Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Oke Adi, terima kasih juga. Sukses selalu ya Adi ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Bagus. Oke. Lanjut ke pengamat. Kami persilakan pengamat menyampaikan pendapatnya. Monggo. Baik, terima kasih atas kepercayaannya dari teman-teman. Di sini saya akan langsung mencoba memberikan pengamatan saya terhadap praktek coaching yang telah dilakukan oleh teman kita. Dari segi tujuan menyampaikan, coach sudah menyampaikan pembuka. Nah, kemudian coach juga dapat menyampaikan tujuannya, sehingga apa yang akan dicapai itu sangat jelas tadi ya pada bagian tujuannya.
ketika dia bercerita bahwa dia merasa minder, kurang percaya diri seperti itu. Kemudian untuk identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan-umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coach, pertanyaan yang dilakukan oleh coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi si coach-nya ini, sehingga si coach dengan sangat luas gitu memberikan respon juga dengan lancar. Kita bisa lihat ya. Kemudian potensi juga nampak, solusinya juga tergali. Coach juga aktif juga nih memberikan tanggapan dari tadi kayak Pak Niko dengan mimik mukanya, terus intonasinya, terus ada bilang, oh, nah seperti itu saya rasa sudah sangat aktif sekali oleh si coach gitu. Kemudian poin yang rencana aksinya, di situ tadi coach juga ada memberikan pertanyaan terbuka, sehingga si coach tersebut dapat mengambil keputusannya secara mandiri, ya, tanpa coach yang memberikan solusi. Tuh di situ. Kemudian dari poin tanggung jawabnya, coach juga bertanya lagi-lagi mengarahkan coach untuk bagaimana komitmen selanjutnya. Sehingga dari coaching tadi, coach juga mampu membuat komitmennya berbasis Tirta tadi. Sudah nampak semua. Mungkin itu saja pengamatan yang saya lakukan, Bapak. Terima kasih atas kepercayaannya. Oke. Terima kasih. Kelompok 1 sudah berlalu. Stand by, kelompok 1, kelompok 3 stand by, kelompok 2 monggo person yang ketiga, kelompok 2 kami persilakan. Siap, Pak. Baik, di sini saya Rian, nanti akan sebagai coach. Kemudian Bu Yundia, mohon izin nanti saya akan memanggilnya dengan Ulan karena berposisi sebagai coach atau murid. Kemudian Ibu Setina sebagai pengamat. Adapun ilustrasi kasusnya yaitu seorang guru atau saya sangat memahami bahwa bahwa Ulan, murid saya, itu merupakan salah satu murid yang berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Nah, lalu saya sebagai guru mendorong Ulan untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun nampaknya Ulan masih belum percaya diri. Nah, bagaimana cara saya dalam menanggapi hal ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, kita mulai Bu Ulan ya. Mohon bantuannya Bu Ulan dan Bu Setina. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ulan, Ibu boleh berbicara sebentar dengan Ulan? Ya, boleh, Bu. Aduh, deg-degan saya ini, Bu. Kenapa ya, Bu? Enggak ada apa-apa. Begini, Ibu dengar Ulan kemarin ditunjuk untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris untuk tingkat kabupaten. Ya. Iya, Bu. Benar? Benar. Iya. Nah, tapi Ibu juga dengar kalau Ulan sepertinya masih ragu mau ikut karena Ulan merasa masih karena Ulan ragu gitu. Nah, yang mau Ibu tanya, benar? Iya, benar, Bu. Saya masih ragu nih, Bu, mau ikut. Oke. Gini, jadi Ibu, yang mau Ibu tanyakan nih, Ulan mau nggak cerita gitu kan, kita diskusi. Kita diskusi supaya Ulan
tidak merasa ragu lagi, merasa nyaman Boleh, gitu Bu. kan ya? Iya, Mau boleh, Bu. cerita? Saya juga sebenarnya pengen bercerita, Bu. Tapi saya bingung mau cerita sama Nah. siapa. Oke, nah kira-kira apa yang mau Ulan, ayo, kenapa? Apa yang membuat Ulan merasa ragu untuk mengikuti lomba ini? Saya merasa kemampuan saya itu belum layak, Bu, untuk jadi perwakilan sekolah. Jadi saya merasa tidak percaya diri karena saya merasa kemampuan saya masih di bawah rata-rata teman yang akan mengikuti lomba nanti, Bu. Begitu. Jadi Ulan ini merasa tidak percaya diri. Iya, Bu. Saya khawatir saya tidak bisa membawa nama baik sekolah. Oh begitu. Sebentar, izin. Ini kenapa nih Bu Ulan? Tante jalan enggak tuh? Udah balik lagi kah? Udah. Tadi tiba-tiba terpotong. Ada. Tadi tiba-tiba terpotong. Maaf Bu, maaf saya ulangi lagi. Saya lanjutkan kembali. Jadi saat ini yang bikin Ulan ragu karena Ulan merasa tidak percaya diri gitu ya? Ya, saya tidak percaya diri, Bu, karena saya ngerasa kemampuan saya itu masih di bawah orang-orang yang akan ikut lomba nanti, Bu. Begitu. Gitu. Selain itu, ada lagi yang Ulan rasakan? Saya ngerasa kalau saya berada di tempat asing, saya harus beradaptasi dengan susah payah, Bu. Jadi saya rasanya tidak ingin ikut lomba. Saya tidak percaya diri untuk berada di keramaian seperti itu, Bu. Oke, baik. Sekarang begini, selama ini gitu atau sebelumnya, apa saja yang sudah pernah Ulan lakukan? Saya sudah menjuarai perlombaan pidato antar kelas, Bu. Kalau untuk sekolah kita ya, Bu, dari kelas 1 SMP sampai saya sekarang kelas 2 SMP ini, saya sudah menjuarai beberapa kali, Bu. Terus saya juga senang melakukan sesuatu semampu yang terbaik yang dapat saya lakukan. Saya bersemangat sekali untuk mengejar prestasi sebenarnya, Bu. Tapi kalau untuk berkompetisi sampai ke kabupaten, saya masih ragu, Bu. Oke, panjang lebar itu luar biasa yang sudah Ulan sampaikan. Ulan sudah banyak mengikuti berbagai macam lomba ya. Nah, baik, masih Ibu tampung ya. Nah, selain itu Ulan merasa memiliki kemampuan apa saja? Saya merasa saya senang bekerja keras, Bu. Terus saya juga mempunyai ayah yang jago bahasa Inggris. Kakak saya juga kuliahnya di jurusan bahasa Inggris, Bu. Jadi saya merasa sangat nyaman untuk belajar bahasa Inggris. Sebenarnya saya seperti itu, Bu. Dan saya sangat percaya diri kalau untuk menampilkan diri di depan teman-teman sekelas atau antar kelas. Tapi ya itu, Bu, kalau untuk keluar dari sekolah saya masih sangat ragu dan kurang percaya diri. Mendengar paparan Ulan, sebenarnya Ulan ini sudah sungguh-sungguh sangat luar biasa ya. Ya, sudah sangat luar biasa. Nah, jadi malu. Sekarang jangan malu, maka daripada itu. Nah, sekarang begini, dari apa yang sudah Ulan ceritakan tadi, apa yang sudah Ulan lakukan, terus kemampuan yang sudah miliki yang dapat dicoba untuk mengatasi masalahnya Ulan ini tadi yang merasa kurang percaya diri. Berdasarkan gitu kan Ulan pikirkan berdasarkan potensi yang Ulan miliki tadi dan hal-hal yang udah pernah Ulan ikuti, Ulan lakukan gitu. Apa? Ada tidak solusi yang terpikir gitu di benak Ulan harus ngapain gitu? Harusnya saya belajar untuk ini, Bu, tampil di depan halayak yang lebih ramai daripada sekolah kita. Terus mungkin saya harus sering jalan-jalan ya, Bu ya. Biar berada di tempat yang asing, saya belajar untuk berani. Tapi yang paling saya sukai dari diri saya itu, Bu, saya sangat senang belajar dan berusaha
melakukan yang terbaik, Bu. Saya Masya senang Allah, ikut luar lomba, biasa. saya senang berkompetisi. Dan saya senang ketika ayah saya tahu saya juara, ayah saya memberikan saya senyuman terbaiknya. Seperti itu, Bu. Masya Allah. Tuh, artinya kan ketika Ulan ditunjuk untuk mengikuti lomba ini tidak salah kan? Sudah tepat dengan semangat yang dimiliki tadi gitu kan, dengan kemampuan potensi yang Ulan miliki gitu. Baik, Ibu memahami itu kan kenapa Ulan ragu tadi kan, Ibu memahami alasannya apa. Nah sekarang Ulan sudah menemukan kan solusinya apa gitu kan, sudah Iya, Bu. menemukan solusi dari permasalahan Ulan ini. Harus apa tadi? Saya harus belajar untuk lebih berani, terus saya harus melakukan yang terbaik untuk menyiapkan mental dan kemampuan saya untuk berlomba, Bu. Nah, luar biasa. Ulan udah tahu apa solusinya. Nah, tapi Ulan juga persiapkan gitu, dari segala sesuatunya pasti ada konsekuensinya kan. Nah, dari solusi yang Ulan pikirkan tadi, ada nggak konsekuensinya? Konsekuensi kalau saya mengambil tindakan tadi, Bu, bisa jadi saya tidak juara, Bu, dan saya pasti akan kecewa. Tapi karena saya sudah melakukan yang terbaik, insya Allah saya akan terima dengan senang hati, Bu, insya Allah. Luar biasa, ini baru anak Bu Guru. Nah, ya kan? Ulan itu mampu sebenarnya. Jadi menang atau kalah itu urusan kedua. Nah, manfaatkan, terima kepercayaan yang diberikan untuk Ulan, manfaatkan kesempatan yang ada untuk Ulan. Jadikan ruang sebagai belajar ya. Nah, ya, Bu. Sekarang berkaitan dengan solusi yang Ulan pikirkan tadi. Strategi apa yang bisa Ulan lakukan untuk mencapai tujuan Ulan nih? Nah, karena kakak saya kan jurusan bahasa Inggris nih, Bu ya. Terus ayah saya kan memang jago bahasa Inggris. Saya rencananya mau belajar sama mereka berdua, Bu. Supaya nanti mereka bisa menyimak listening saya, terus spelling saya apakah sudah baik atau belum. Seperti itu, Bu. Luar biasa. Udahlah punya potensi, didukung lagi dengan keluarga yang juga luar biasa ya. Alhamdulillah, Bu. Nah, sekarang apa kira-kira hambatan yang akan timbul dari strategi yang Ulan rencanakan tadi? Nah, ayah saya ini kan sibuk, Bu. Kalau di kantor tuh pulangnya biasanya jam 8 malam. Paling cepat itu jam 5 sore, Bu. Jadi kendalanya mungkin, hambatannya mungkin di waktu ayah saya, Bu. Terus kakak saya juga seperti itu. Pulangnya biasanya jam 3, pulang-pulang udah kecapean. Baik. Nah, itu kendalanya tadi ya, hambatan yang mungkin timbul. Bagaimana cara Ulan mengantisipasinya? Mungkin saya bisa buat jadwal dan kesepakatan bersama ayah dan kakak saya, Bu ya. Seperti itu sih, Bu. Betul, luar biasa. Nah, sekarang komitmen apa yang akan kamu buat untuk Ulan menjalankan aksinya Ulan ini? Saya akan belajar dulu, Bu, tentang spelling dan listening tadi. Terus saya akan berusaha mencari referensi lomba-lomba pidato, Bu. Mungkin dari YouTube atau dari pengalaman teman-teman yang udah pernah ikut lomba. Oke. Atau itu juga, Bu, saya akan diskusikan lagi setelah itu dengan Ibu. Gimana, Bu? Boleh ya? Ya, boleh. Kapan rencananya kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini? Insya Allah 2 pekan lagi ya, Bu ya. Semoga Allah mudahkan, Bu. Baik, 2 pekan lagi kita ketemu. Nah, sekarang Ulan tetap semangat ya. Iya, Bu. Saya akan semangat. Ibu doakan semoga berhasil. Good luck Ulan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Silakan pengamat langsung masuk. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Baik, setelah melihat tadi seorang coach dengan coach kenyah. Ya, secara keseluruhan ya, dengan menggunakan model Tritas menurut saya sudah bagus ya. Tadi coach sudah menyampaikan tujuan
namun masih ada ragu-ragu mengemukakan pertanyaan di awal. Itu. Kemudian tadi Koci sudah mampu menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Coach juga sudah menggali potensi dan kemampuan dari si Koci sehingga Koci menemukan solusinya sendiri. Kemudian si coach mampu meyakinkan kemampuan yang dimiliki oleh si Koci untuk mengikuti perlombaan, ya. Si coach juga memberikan dukungan dan semangat kepada si Koci. Terima kasih Pak, itu singkat. Terima kasih, sekian, selamat sore. Singkat saja. Terima kasih. Tangan untuk kita semua. Oke, bagus. Oke, kelompok 2 dan kelompok 1 standby. Silakan masuk kelompok 3 untuk person yang ketiga. Kami persilahkan. Sebentar. Pak Hadi atau Bu Nurul minta bantuan untuk rekam karena di sini error. Oh, bisa. Alhamdulillah bisa. Oke. Sebentar. Baik. Bu Nurul gimana? Sip. Siap. Siap. Oke, Pak Hadi. Pak Hadi. Siap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan melakukan kegiatan coaching yang kasus 1, di mana saya berperan sebagai coach, Bu Nurul Puci yang memerankan Rina, dan Pak Hadi sebagai pengamat. Nah, kasus yang pertama itu di mana seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun tampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, sebagai coach, Ibu Tuti seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Kelam Permai, kelas 9. Ibu Tuti menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Ibu Tuti meminta Rina untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris tersebut. Namun di sisi lain, Rina enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu hari pada jam istirahat, Rina memberanikan diri menghadap Ibu Tuti dan menyampaikan permasalahannya. Baiklah, kita saksikan percakapan Ibu Tuti dan Rina yang diperankan oleh Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Nurul. Ada yang bisa Ibu bantu? Maaf lagi batuk. Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, kayaknya saya enggak bisa ikut Bu. Mengapa kok tidak bisa ikut Nurul? Ada apa? Rina Bu, Rina. Iya, Rina, tapi kan yang memerankan Nurul. Saya merasa kayak belum percaya diri gitu, Bu. Mengapa kok Nurul tidak bisa percaya diri atau mengapa tidak percaya diri padahal kemampuan ada? Gini ceritanya, Bu. Waktu kelas 6 SD saya itu pernah ikut lomba, tapi saya gagal, Bu. Jadi untuk kali ini saya rasanya nggak mau lagi, Bu. Saya takut gagal
nanti tidak menang dalam lomba. Akhirnya saya mempermalukan nama sekolah, kemudian mempermalukan nama ibu juga sebagai pembimbing saya, Bu. Nah, coba Nurul, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada pada Nurul? Saya sih merasa saya tuh bisa, Bu. Kemudian saya juga cukup fasih dalam berbahasa Inggris, Bu. Selain itu, apalagi kelebihan Nurul? Ada sih, Bu. Saya juga bisa membuat rancangan pidato sendiri, Bu, secara persuasif. Nah, itu bagus Nurul. Sebenarnya dalam diri kamu itu sudah ada kekuatan yang mana perlu terus diasah dan perlu terus untuk membangun rasa percaya diri. Sehingga Nurul tidak mudah putus asa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, menurut Nurul, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato dalam bahasa Inggris? Setahu saya sih, syarat-syarat berpidato dalam bahasa Inggris itu yang pertama, yang jelas harus lancar ya Bu berbahasa Inggris. Kemudian pidato itu harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, sebuah pidato itu harus mengandung atau memuat sebuah kebenaran agar tidak menyesatkan pendengarnya kan Bu. Kemudian yang ketiga, penyampaian pidato juga harus jelas dan semenarik mungkin. Karena kalau menurut saya, kalau pidato nggak menarik, yang mendengar juga males kan Bu. Kemudian selanjutnya, Bu Nurul? Sepertinya terputus, Pak. Terputus, Bu Nurul. maaf koneksi buruk, ulangi lagi ya Bu ya. Ya, enggak apa. Enggak apa ya Pak, ulangin kembali. Ya, monggo. Ya, Bu Nurul. Setahu saya syarat berpidato itu yang pertama yang jelas harus lancar berbahasa Inggris Bu. Kemudian yang kedua itu pidato harus memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, sebuah pidato itu harus mengandung atau memuat sebuah kebenaran. Kalau pidatonya menyesatkan, bahaya juga yang dengar, Bu. Yang keempat, penyampaian pidato itu harus jelas dan semenarik mungkin. Kalau nggak menarik, membosankan, yang mendengarkan juga saya rasa males, Bu, dengerin. Kemudian pidato juga harus bersifat efektif, dapat diselingi dengan humor, nggak terlalu panjangan. Dan terakhir, menurut saya penyampaian pidato itu harus menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang terang dan jelas, supaya pidato itu lebih menarik, Bu. Nah, tepat sekali itu, Nurul. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang Ibu tanya, dari syarat yang sudah Nurul sebutkan tadi, menurut Nurul, mana yang belum Nurul pahami? Yang belum dikuasai? Menurut saya, Bu, pidato itu harus menarik. Dan sepertinya saya belum bisa menyampaikan pidato itu secara menarik, Bu. Saya takutnya pesan yang akan saya sampaikan ini tidak nyampe ke audiens, Bu. Nah, hal inilah yang membuat saya itu merasa kurang percaya diri dalam berpidato, Bu. Takutnya nanti saya gagal lagi kayak dulu. Baik, kalau begitu Nurul. Nah, lalu langkah apa yang akan Nurul lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Nurul apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang sudah Nurul sebutkan barusan? Menurut saya sih yang bisa saya lakukan
perlu lebih banyak belajar, Bu, bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan yang saya sampaikan dalam pidato saya ini bisa tersampaikan ke pendengar. Dengan begitu, saya merasa akan lebih percaya diri, Bu. Bagus sekali itu, Nurul. Kembalikan rasa percaya diri Nurul dengan lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menyampaikan pesan dalam pidato dengan sangat menarik. Ibu yakin Nurul pasti bisa, karena Nurul mempunyai kekuatan yang perlu dieksplor, dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri Nurul salah satunya adalah melalui lomba pidato ini yang sekarang akan dilaksanakan di kabupaten. Jangan prioritaskan untuk kemenangan dulu. Yang utama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri Nurul dan mendapatkan pengalaman, itu pastinya. Baiklah, Bu Tuti, kalau gitu saya rasanya siap lah untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita. Saya merasa yakin saya pasti bisa. Terima kasih Bu Tuti atas supportnya, mudah-mudahan saya menang, Bu. Amin, mudah-mudahan Nurul menang dan bisa membanggakan sekolah. Terima kasih Nurul sudah bersedia untuk mengikuti lomba bahasa Inggris. Baik Bu, saya juga berterima kasih atas support Ibu. Terima kasih. Oke. Pengamat kami persilakan langsung on, Pak Adi. Oke, terima kasih. Ini penjiwaannya bagus ya. Sempat kesedak muridnya tadi di awal-awal. Tapi gurunya tetap sabar, seolah-olah jadi guru BK ini. Meskipun muridnya manja-manja goreng, tetap dilayani ini ya. Nah, tujuannya udah dapat tadi Pak ya, mengarahkan coach untuk menyampaikan kenapa tidak percaya diri. Coachnya juga sudah mulai ini akan menyampaikan keluh kesahnya, diidentifikasi, pertanyaannya juga jelas, mengarahkan tadi terbukti untuk menyampaikan masalah percaya dirinya mulai tergali. Rencana aksinya untuk coach sudah mengarahkan juga, coachnya upaya-upaya yang dilakukan coach sudah muncul, yaitu untuk terus dilakukan kecakapan ya di isi data tadi, latihan-latihan begitu. Di tanggung jawab juga sudah bagus, sehingga ini nampaknya coachnya sudah menggali sehingga coachnya mau mengikuti pidato ini dengan latihan-latihan ini. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Oke. Luar biasa. Kelompok 3 dan kelompok 2 standby. Kita kembali ke kelompok 1 person yang keempat. Kami persilakan. Ya, kembali ke laptop Pak Adi. Baik, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya ini mungkin kena penalti ini kayaknya nih, karena bagian yang terakhir. Jadi saya pikir mungkin saya mengambil kasus 3 kayaknya, mungkin lebih tepat, mungkin saya dengan Pak Niko nanti sebagai coachnya. Jadi baiklah, kami di kelompok 1 akan memperhatikan model kita dan bagaimana kami akan membahas kasus 3. Nanti sebagai saya sebagai Pak Haryadi Maulidi Nur sebagai coachnya, dan Pak Niko sebagai coachnya, dan Ibu Eni Susanti sebagai pengamat atau observasi. Baiklah, selanjutnya saya bacakan rekan kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya.
Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan bahwa jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, untuk hal ini saya mencoba dengan Pak Niko. Nanti situasinya atau lokasinya mungkin di SDN 17 Labai, mungkin di ruang guru kami bertemu. Nanti Pak sebagai rekan saya, Pak Niko, nanti bercerita tentang masalahnya kepada saya sebagai guru dan sebagai rekannya. Mungkin Pak Niko bisa kita mulai, Pak Niko. Siap ya Pak Dia, saya sudah sampai di Labai sekarang ini. Oke. Baik, selamat siang Pak Adi. Pak Adi sekarang punya waktu luang nggak? Selamat siang Pak Niko. Ada apa ya Pak Niko? Saya lihat kok sepertinya Pak Niko ini sedang sedih dan saya ada waktu luang untuk Pak Niko. Itulah Pak Adi, gimana ya? Jadi sebelumnya saya mau maaf ya Pak Adi ya, saya jadi mengganggu aktivitas Pak Adi hari ini. Oh tidak apa-apa Pak Niko. Begini Pak Adi, saya tuh perlu seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah yang saya alami sekarang gitu. Jadi saya berharap sih Pak Adi bisa membantu saya. Jadi apa yang bisa saya bantu dan mungkin apa yang Pak Niko inginkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak Niko? Baik Pak Adi, kalau memang Pak Adi punya waktu, jadi sebetulnya saya menemui Pak Adi sekarang, saya ingin mendapat pemecahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Adi. Oh begitu masalahnya. Apa sih Pak Niko? Coba Pak Niko ceritakan kepada saya. Apa kira-kira yang sedang Pak Niko rasakan? Ya, Pak Adi ingat enggak ya? Beberapa hari yang lalu tuh kan saya di kelas itu ada supervisi. Nah, pada waktu supervisi itu saya tuh mendapat teguran dari pengawas. Oh, saya ingat tuh Pak Niko. Oh, kok bisa begitu ya Pak? Lalu apa yang membuat Pak Niko mendapatkan teguran dari pengawas sekolah kita, Pak? Itu yang membuat saya bingung, Pak Adi. Kalau menurut saya sih, apa permasalahan yang saya alami itu sih sepele sebenarnya. Oh, sepele. Oh, sepele apa sih Pak Niko? Saya ingin tahu itu Pak Niko. Ya, okelah kalau seperti itu mungkin saya perlu berbagi dengan Pak Adi. Begini ceritanya, kemarin itu saat saya mengajar itu, saya tuh mendapat teguran dari pengawas. Saya juga bingung sih, kenapa kok waktu supervisi itu tiba-tiba pengawas menegur saya. Jadi intinya itu proses mengajar yang saya lakukan itu yang dikritisi oleh pengawas. Oh, begitu ya Pak Niko. Berarti Pak Niko kemarin ditegur atau dikritisi oleh pengawas ya. Lalu proses mengajar yang bagaimana ya Pak Niko? Kira-kira kalau saya boleh tahu. Begitu, beliau itu nampaknya keberatan ketika saya mengajar itu. Saya hanya menggunakan saya hanya menggunakan referensi lain, tapi dalam hal itu pada saat itu saya tuh tidak menggunakan buku teks. Mungkin itu yang menjadi masalahnya. Oh, begitu ya. Lalu kira-kira bagaimana tanggapan Pak Niko dengan respon dari pengawas sekolah kita tersebut, Pak Niko? Ya, saya sih sudah sampaikan sih ke beliau kalau selama ini sebenarnya saya mengajar itu menggunakan beberapa referensi
sumber belajar. Ya, kadang saya bisa mengambil buku referensi di perpustakaan, atau kadang saya juga mengambil video-video pembelajaran, browser di internet dan lain sebagainya. Nah, saya juga kok ngerasa kok bisa gitu beliau sampaikan hal seperti itu, kok beliau intinya kok merasa tersinggung gitu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak Niko. Sekarang saya mau tanya lagi nih Pak Niko. Kira-kira selama ini apa yang sudah Pak Niko lakukan di dalam proses belajar mengajar Pak Niko di dalam kelas? Ya Pak Adi, jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi ke Pak Adi itu, bahwa saya tuh sebenarnya selama saya mengajar ini saya sudah menggunakan berbagai sumber. Nah, tadi termasuk saya mengambil buku di perpustakaan, bahkan mengajak anak menonton belajar di lingkungan sekitar, mengamati video dan lain sebagainya. Sebenarnya memang banyak sumber belajar yang sudah saya gunakan. Lalu mengapa Pak Niko tidak menggunakan buku teks ya Pak Niko? Kalau saya boleh tahu. Ya, sebenarnya saya sih mau mengkombinasikan berbagai referensi gitu ya. Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan selama itu sudah memudahkan anak-anak untuk memahami materi yang saya sampaikan. Nah, itu juga saya melihat sendiri bahwa anak-anak nampaknya lebih termotivasi Pak Adi waktu mereka mengikuti pelajaran saya. Intinya pelajaran yang sudah saya sampaikan itu walaupun sumbernya berbeda tapi semuanya itu mengacu ke kurikulum yang ada. Wah, kalau begitu sebetulnya saya kira sudah bagus Pak Niko. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Pak Niko menggunakan sumber belajar itu? Sepertinya yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda, Pak. Dan pola belajarnya juga pun berbeda-beda, Pak. Iya sih, memang kalau dilihat dari hasilnya memang bervariasi. Ada memang beberapa anak yang sudah maksimal nilainya, namun ada juga sih beberapa anak yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak Niko, pentingnya menggunakan buku teks Pak Niko sebagai sumber belajar. Mungkin harapannya dari pengawas kemarin itu seperti itu Pak, supaya Pak Niko menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, maksudnya seperti itu Pak. Oh ya. Memang kalau dipikir-pikir ya apa yang disampaikan pengawas itu juga ada benarnya juga ya Pak ya. Iya. Selanjutnya setelah Pak Niko bercerita kepada saya ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Niko sekarang? Ya, terus terang sih Pak Adi, ya kalau memang ngerasa beberapa hari ini rasanya masih kurang nyaman. Ada sedikit kepikiran juga. Jadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh pengawas tadi memang sedikit membuat saya memikirkan hal tersebut. Jadi segala sesuatunya mungkin agak sedikit terbengkalai lah pekerjaan saya. Lalu apa kira-kira yang membuat Pak Niko merasa tidak nyaman selama ini? Nah, itu dia tadi Pak Adi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi saya tidak merasa nyaman karena memang Bapak pengawas maksudnya menyampaikan hal tersebut itu langsung kepada kepala sekolah kita. Jadi takut juga sih kalau semuanya udah langsung naik ke kepala sekolah, kalau memang disampaikan langsung nyaman juga, enggak harus ke kepala sekolah, mungkin kita bisa memikirkan hal tersebut. Sementara ya tahulah sekarang udah hampir penilaian kinerja kita ya dilakukan oleh kepala sekolah, siapa tahu juga ini berpengaruh nantinya terhadap penilaian tersebut. Itu yang membuat saya kepikiran Pak. Oh begitu ya Pak Niko. Jika saya dapat menyimpulkan Pak, yang membuat Pak Niko ini merasa sedih, merasa resah dan tidak nyaman adalah mungkin saat supervisi itu ya Pak.
Pak Niko tidak menggunakan teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas mengingatkan Pak Niko memberikan argumen, sehingga hal itulah yang membuat pengawas tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya Pak Niko jadi kepikiran ya Pak. Iya Pak, sebenarnya sih bukan tidak menggunakan buku teks, cuman waktu itu saya memang tidak menggunakan buku teks Pak Adi. Jadi sekarang saya malah kepikiran nih Pak Adi, kira-kira dengan kasus ini saya nanti tuh akan dipanggil kepala sekolah atau mungkin dapat sanksi ya Pak Adi ya. Kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah itu tentunya mungkin Pak Niko bisa mempersiapkan diri ya, jika mungkin nanti ditegur oleh kepala sekolah ya, Pak Niko harus siap mungkin menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, mulai daripada saat supervisi, pada saat Pak Niko ditegur oleh pengawas, mungkin pada saat Pak Niko mengeluarkan argumen tersebut, mungkin hal-hal itulah yang mungkin nanti Pak Niko siapkan. Alangkah baiknya jika tidak ada teguran dari sekolah, syukur alhamdulillah ya Pak Niko, mudah-mudahan Ya. mungkin tidak ada. Mudah-mudahan lah Pak Adi ya. Dari yang Pak Niko sudah sampaikan tadi, lantas apa rencana Pak Niko ke depannya? Ya, kemungkinan saya akan langsung menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Barangkali beliau juga bisa memberikan solusi atas kasus ini. Oh ya, begitulah. Begini ya Pak Niko, karena menurut saya mengapa hal ini mungkin bisa terjadi, itulah tadi saya sudah bilang bahwa bagaimana dari Pak Niko sudah sampaikan tadi, lantas ada rencana, lalu ada hal lain mungkin selain yang dilakukan Pak Niko? Ya kalau memang ada waktunya nanti saya mungkin Pak langsung menemui pengawas dan meminta maaf kepada beliau. Bahkan mungkin saya meminta masukan kepada beliau mungkin apa pelajaran yang bisa beliau sampaikan untuk kegiatan proses belajar mengajar yang saya akan lakukan di kelas nanti Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar kelas Pak Niko selanjutnya? Ya, saya akan mengikuti saran beliau untuk menggunakan buku teks kembali Pak. Langkah yang baik Pak Niko, itu sudah tepat sekali. Menurut saya setuju dengan idenya Pak Niko. Baik Pak, jadi terima kasih Pak, saya juga sudah merasa lega, jujur dengan apa yang terjadi itu. Ya, saya memang merasa agak sedikit gelisah, tapi setelah ini saya juga sudah merasa nyaman Pak, sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya, syukurlah kalau Pak Niko sudah lega. Lalu dari yang Pak Niko sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Niko lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Ya, yang pastinya dalam proses belajar mengajar nanti Pak, saya akan mengacu kepada kurikulum yang ada, walaupun mungkin referensinya akan terus saya kombinasikan, karena saya juga melihat kepentingan murid saya juga Pak. Lalu dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan Pak Niko untuk melakukan komitmen tersebut Pak Niko? Mungkin saya juga akan berkoordinasi, melakukan komunikasi juga dengan guru-guru lain yang mungkin bisa membantu saya Pak. Nah, ini ide bagus sekali Pak Niko. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya Pak Niko, dan ya, Pak. mungkin Pak Niko Pak. pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak Niko. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak sudah memberi masukan kepada saya Pak. Amin, sama-sama Pak Niko. Oh ya Pak, baik ya Pak ya, karena kebetulan saya mau masuk ke kelas lagi, jadi saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Baik Pak Niko, silakan. Ya, selamat siang Pak Adi. Ya, selamat siang Pak Kita Niko. kasih aplaus Pak Adi dan Pak Niko, luar biasa. Oke, langsung pengamat kami beri kesempatan 1 menit. Terima kasih Pak.
kesempatannya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, walaupun dengan sedikit ngantuk, cuman alhamdulillah masih pendengaran masih lancar. Dari tujuan yang disampaikan oleh coaching itu sudah nampak di mana Pak Adi sebagai coach sudah mampu untuk mengarahkan coaching untuk menyampaikan tujuan dari permasalahan yang dihadapinya, dan coachingnya pun berlangsung sangat santai. Salut saya, feel-nya dapat, dan luar biasa, intonasinya juga sangat bagus menurut saya. Terus dari identifikasi, coach sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi akar permasalahan dan coach juga bisa membuat pertanyaan yang mampu membuat coach untuk menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya dengan baik. Terus rencananya atau aksi dari rencana berikutnya, sebagai coach, menurut saya Pak Adi sudah mampu menggali pertanyaan kepada coach sehingga coach itu mampu merencanakan apa yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya sendiri. Terus dari tanggung jawabnya, Pak Adi sebagai coach juga sudah mampu membuat coach untuk berkomitmen atas masalah dan hasil yang dicapainya untuk langkah-langkah selanjutnya. Yang juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari coach itu sendiri. Sekedar masukan Pak Adi, ada sedikit tadi saya mendengar bahasa yang ambigu seperti kata-kata mungkin atau kira-kira, sepertinya itu mulai kita hilangkan. Salah satu cara kita untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kita juga agar lebih berkomitmen lagi. Saya rasa hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 1, 2, 3 hebat. TGP Angkatan 4 Melawi Sintang hebat. Oke, terima kasih. Tak tambah satu kata lagi. Dengan kata jangan juga tidak boleh dipakai. Jangan mungkin kira-kira jangan dipakai. Ya, yakinkan, mantapkan kalimat Anda. Maka kalau Pak Marianto mengamati secara keseluruhan, BKK bahasa. Ya, gunakan bahasa yang luas, fleksibel, tapi tetap ada kesamaan. BKK. K yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini sangat penting karena di dalamnya ada kedekatan. Ya, ada kedekatan. Di mana kedekatan itu nanti akan terpengaruh pada ekspresi. Ya, ekspresi baik dari coach maupun dari coachee. Ini penting. Ya, kenapa? Karena tanpa adanya ekspresi sulit kita akan mengeksplor secara keseluruhan. Kembali ke bahasa tadi, ke bahasa, jeda, dan intonasi perlu diperhatikan. BKK, bahasa, jeda, intonasi perlu diperhatikan. Gunakan bahasa yang fleksibel, mudah dipahami, familiar, tapi tetap baku. Terus yang K ketiga, keterbukaan. Penting. Ya, keterbukaan baik dari coach maupun dari coachee, tetapi tadi jangan memberikan solusi, jangan memerintah, ya, jangan menghakimi, jangan. Pokoknya kata jangan hindari, termasuk mungkin dan kira-kira tadi. Bagus. Tirta, Bapak Ibu, tirta, ikuti tirta saja. Tirta bahasa lainnya air kan, nah, ikuti aliran air itu. Pasti pada saatnya di mana akan dia berhenti, di mana dia akan bersuara keras, di mana dia akan lirih, di mana dia akan mengalir dengan rata, dengan tenang, di mana dia akan mengalir dengan ada riak-riak gelombang. Lah inilah. Itu coach-coachnya seperti itu perannya. Secara keseluruhan dari 10 personal yang dari Tirta yang paling tolong ditekankan adalah pada IR-nya, identifikasi dan rencana aksi. Itu perlu. Karena apa? Karena disitulah semua permasalahan akan terungkap. Ya, akan terungkap. Ya, nah, tapi tidak lepas dari yang tujuan yang pertama dan tanggung jawab yang terakhir.
Dari 10 teman CGP yang kami ampu, alhamdulillah, umpama saya membuat SKL 75 lolos. Nah, 75 lolos. Tapi di atas 75 masih ada 6. Yang 75, yang di atas 75 6, yang 4 75. Tapi kan lolos. Amin. Karena saya punya catatan semua. Saya punya catatan semua. Ya enggak apa-apa. Kalau SKL saya 75 lolos, tapi yang 6 di atas 75. Nah, yang 4 75 lolos. Enggak apa-apa. Kita praktek, latihan tapi praktek, tapi ini betul-betul nanti akan menjadikan pengalaman Anda di sekolah Anda masing-masing. Ya, tidak mudah. Karena tadi harus beda sebagai mentor, beda sebagai konselor, beda. Karena kita coach. Ya, mentor itu kepenak, konselor kepenak. Konselor, kamu harus gini. Jalankan, nanti laporkan. Nah, konselor begitu, tapi coach enggak boleh seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu, teman-teman nggih. Luar biasa. Tadi mohon maaf di tengah tadi enggak tahu rekamannya Pak Marianto juga lenyap, enggak tahu di tengah-tengah, tapi saya tetap komitmen karena saya juga dituntut P4TK, nanti diambil Google Drive-nya lah. Makanya kemarin kalau teman-teman siap rekam sendiri kan nanti bisa disempurnakan Dede. Enggak apa-apa. Ya, Pak Marianto memberi kesempatan seluas-luasnya diedit untuk miliknya sendiri-sendiri antara coach sebagai coach dan coachee. Ya, waktu minimal 10 menit. Tadi sudah saya coba semua. Jalan. Minimal atau maksimal, Pak? Gimana? Minimal atau maksimal? Minimal enggak apa-apa, maksimal. Coba nanti di LMS dibaca. Waktunya berapa? Saya tadi kelewatan di LMS. Saya hanya melihat untuk identitasnya, nama lengkap, strip angkatan CGP angkatan 4, strip asal sekolah. Gitu teman-teman, segera diselesaikan dan diunggah. Terus untuk yang kemarin 22A10 dan 22A101 masih ada 3 teman yang belum, tapi belum saya buka. Entah kalau sudah ngirim, belum Pak saya buka, tapi kemarin masih ada 3. Nanti tak bukanya segera saya nilai. Nah, terus yang ke tugas-tugas yang ini. Oke? Ada pertanyaan? Karena waktunya sudah banyak, lepas loh ini. Udah takdil 30 tapi sudah sampai 43. Saya kira cukup teman-teman ya. Sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah luar biasa. Ya, oke. Ayo foto. Ya, terima kasih. Pak Marianto mohon maaf. Ya, mohon maaf. Selamat beraktivitas yang lain. Kita udah full, sudah saya unggah di grup. Bu Heni, foto Bu Heni. Ya. Foto. Oke. Bukalah videonya. Bu Nurul mana? Bu Nurul udah tebatuk-batuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Kekurangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin ya, Lep. Oke, monggo teman-teman, monggo. Terima kasih. Nggih. Izin lihat Bapak. Monggo, kami persilahkan. Oke, tak